Produksi. Oke teman-teman semuanya, kembali lagi di The Talk Show. Wah, rame banget. Itu ada Kak Fake, ada Kak Fakih, ada Kak Neng. Aduh, ini mana sih Loh. temen aku? Kamu siapa? Ah. Perasaan sebelum-sebelumnya gak ada muka-muka kayak kamu ini di sini. Iya, aku host baru ini loh. Baru. Ya udah mending kamu memperkenalkan diri ke aku dan teman-teman di rumah dulu, oke? Oke. Udah deh. Oke, jadi aku namanya Anindya Isma, biasa dipanggil Anin. Anin siapa Anin? Kenapa kamu bisa ada di sini? Aku itu host di sini. Oh, aku Host tahu. baru. Jadi guys, Anin ini kamu aktor ya pas kemarin teater Mandiri Karmaja itu? Ah, betul. Bener. Soalnya aku pernah lihat kamu apa ya? Ya soalnya aku pernah lihat kamu pas kamu jadi aktor kemarin. Kamu jadi Hah? itu ya apa ya? Anak yang centil. Ah, betul. Siapa yang namanya? Yo. Namanya Nadine. Oh iya Nadine guys. Oke. Berarti Anin atau Nadine ini yang bakal nemenin aku host pada hari ini nih. Betul. Menarik nih. Oke deh. Kamu kan tadi udah datang duluan nih. Berarti kamu tahu dong narasumber kali ini bakal siapa? Tahu lah. Siapa coba? Narasumbernya itu nggak kalah penting sama narasumber yang kemarin. Gak kalah penting sama yang kemarin. Berarti narasumber kali ini berperan penting banget di teater Mandiri Penting kemarin. banget, soalnya narasumber itu tuh yang mendidik aku, yang ngebimbing aku, yang ngajarin aku selama jadi aktor di time kemarin. Lebay loh. kamu lebay lah. Iya udah sih. Udah, berarti emang sangat berperan penting banget ya. Emang siapa sih ini narasumber yang bakal kita undang ini? Jadi narasumbernya itu sutradara dan Astrada di TM25 kemarin. Berarti emang bisa dibilang kedua tokoh ini adalah tiang agama. Bukan ya? Tiang agama dong. Tiang di balik kesuksesan teater Mandiri kemarin. Betul. Aku nggak sabar bakal nanya-nanya seputar lebih lanjut tentang pengalaman mereka di anime. Hah? Karena Kak Galang udah nggak sabar dan pasti teman-teman di rumah juga nggak sabar kan sama narasumber yang bakal datang hari ini. Iya betul. Jadi kita panggil aja langsung. Langsung panggil aja Nin. Ayo. Kita panggil Kane dan Katora. Oke silakan duduk. Agak unik ya berpakaiannya ini Sarungan Jomplang sini. temen ya? Iya ya. Perbedaan ya? Terlihat lah. Ya bisa terlihat daripada Terlihat. Oh jadi terlihat. Yo. Apa kabar nih Kak Asra dan Kak Sutradara nih? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Oke, karena aku masih manggilnya Asra dan Sutradara, mending kalian memperkenalkan diri dulu nih ke aku dan ke teman-teman di rumah. Oh iya. Langsung Nera. Dari aku. Iya, bener. Udah diperkenalin tadi nama aku. Apa sih? Yo beruan yo Nera yo durasi. Yo. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama aku Nira. Berarti apa? Pementasan kemarin. Di pementasan kemarin aku jadi orang lighting. Sombong amat Bener. kayaknya. Amin. Amin. Nanti gede. Ya bener dong, Yo. jadi apa nih? Ya, jadi apa wis? Jadi apa? Jadi guys. Ya Allah. Langsung aja lah nih. Lagi buka nih. Aku kemarin jadi sutradara di Karmaja ya teman-teman. Lanjut ke samping aku. Oke. Sekali nih. Halo guys, nama aku Batara Syafanu Jiwa, biasa dipanggil Tora. Aku kemarin menjadi orang yang jagain lorong. Karena yang seriusnya boleh. Oh iya, aku sebagai Astrada. Yeay. Berarti ini emang partner banget ya pas di Di partner in crime. In crime. Yes. Oke. Puasa Kak hari ini Kak? Alhamdulillah, kalau yang ini nggak tahu. Nggak tahu. Ternyata puasa kan pakai celana. Mesti buka dong. Aku pakai celana. Ya udah Nin, karena kita bakal nanya-nanyanya di segmen 2. Betul. Jadi nanti di segmen 2 kita bakal nanya-nanya lah
nanya pengalaman dan nanya semuanya. Langsung aja Din. Langsung aja kita lanjut ke segmen 2. Oke, kita udah berada di segmen 2. Oke, seperti yang tadi aku bilang, di segmen 2 kali ini kita bakal tanya-tanya lebih lanjut seputar sutradara dan astrada nih teman-teman. Karena kedua orang ini sudah ada di panggung kita, di gubuk tersayang kita. Hebat ya, Langsung saja. hebat. Mungkin pertanyaan pertama yang memulai dari saya dulu lah ya. Oke. Aku kepo nih teman-teman. Jadi kan memang tugas sutradara dan astrada kan bisa dibilang pastinya berbeda. Nah, aku tanya gini dulu deh. Gimana sih cara kalian berdua membagi tugas antara sutradara dan astrada di keproduksian ini? Ya, Nela. Nela dulu. Apa ya berarti cara kita membagi tugas, cara membagi tugas waktu kemarin. Gimana ya sebenarnya untuk pembagian tugasnya ya? Mungkin ini sih kalau di kan kita ada dua nih, ada pengaktoran sama produksian kan. Nah untuk di pengaktoran sendiri itu memang gimana ya? Nggak briefing ini. Jangan briefing. Apa ya? Duh, lagi. Ya gini aja wis, tugas astrada itu hanya sebagai membantu iya. membantu si sutradara. Misalkan sutradara lagi megang pengaktoran, terus tiba-tiba ada datang masalah dari keproduksian. Jadi astrada yang megang pengaktoran terlebih Betul. dahulu. Jadi tugas astrada itu bukan sama seperti sutradara, tapi hanya sekedar membackup apa yang dilakukan oleh sutradara. Betul, Barangkali mau dijelaskan lebih. Ya, oke. Jadi kalau misalkan nih ya perumpamaannya di pengaktoran kan memang sutradara kan yang memegang secara penuh lah istilahnya gitu untuk di apa ya istilahnya untuk melatih aktor, untuk mungkin kalau pembuatan konsep dan lain-lain mungkin kan bisa dirembukin bareng-bareng ya teman-teman. Kayak mungkin dari PH-PH-nya yang istilahnya masukan-masukan dijadikan satu terus nanti dieksekusinya langsung sama sutradara. Nah, tapi nggak sedikit juga aku dapat bantuan dari si Tora ini waktu kemarin karena istilahnya kayak di bagian pengaktoran juga butuh istilahnya kepala ya, banyak kepala untuk digunakan biar hasilnya itu nggak istilahnya Dan nggak dari satu kepala ya, doang, nggak jadi bermacam-macam. jadi bervariasi Bervariasi, lah yes, that's right. gitu. Terus juga kan kadang manusia itu kadang ada sakitnya, kadang ada capeknya gitu. Telatnya. Ada telatnya juga, ada ketidurannya juga gitu kan. Jadi dengan adanya sutradara dan astrada di sini juga bisa saling backup tadi kan katanya, membackup. Misal satunya nggak bisa, yang lainnya bisa mengisi. Terus kalau yang satunya nggak bisa, gantian yang lain yang mengisi kayak gitu. Gitu galang. Berarti memang tugas dari sutradara ya sebagai sutradara dan tugas astrada itu Membackup sutradara. Betul. Yes. Betul. Dan mungkin ini sih sutradara juga astrada itu juga istilahnya sebagai jembatan antara sutradara dan juga bagian produksian. Jadi kayak misal apa-apa yang dibutuhkan sama sutradara, entah mungkin dari lighting atau properti, terus kostum, make up dan lain-lain, konsep-konsep yang udah dirancang, udah disepakati, nanti dari astrada yang menyampaikan kayak seperti ini gitu. Jadi bukan langsung sutradaranya yang menyampaikan, karena kan biasanya sutradara entah mungkin lagi fokus ke pengaktoran, jadinya untuk kebutuhan-kebutuhan lain di luar pengaktoran itu tuh bisa dibantu sama si astradanya ini. Si astradanya menyalurkan. Betul. Yes. Menyalurkan. Kayaknya aku juga mau tanya nih sama Kak Tora sama Kane. Kan sutradara sama astrada kan punya tugasnya masing-masing. Iya. Tapi kan ada juga nih sutradara sama astrada yang menjalankan satu tugas. Ya, ketika kalian punya pendapat yang berbeda,
itu gimana sih cara ngatasinnya? Mungkin sekarang gantian Tora kali ya. Ini Emang sering berbeda. ini berbicara soal berbeda ya. Berbeda pendapat ya. Aduh, itu pasti banyak. Cuman kebanyakan yang mengalah siapa lagi kalau bukan saya? Karena kalau saya melawan, kalian bisa nggak latihan tuh 1 bulan, sumpah. Kenapa gitu nih? Emang ada apa di balik sifat? Ada apa? Ya mungkin Buka kartu karena ya. terlalu pusing mikirinnya, jadinya gampang terpancing emosinya. Jadi mending saya nganukin langsung ke aktornya. Nanti aktornya menanyakan ke sutradaranya. Jadi seperti itu. Kalau aku langsung ke Neiranya, nggak mau aku ribut doang hasilnya, oke? Tapi ya maksudnya dari ribut itu malah yang menjalin chemistry kita menjadi lebih baik lagi. Aku tahu sifatnya Neira seperti apa, makanya aku tahu batasan ke Neira. Neira tahu sifat aku kayak apa, jadi tahu batasan. Jadi gitu, chemistry lah. Naira gimana Naira? Nira gimana ya? Emang ngalamin berbeda pendapat sama Apa ya? Astrada atau gimana? Kalau perbedaan pendapat mungkin ya itu tadi pasti ada dan nggak sering juga pasti sering dan ya balik lagi pasti ada misalnya cara buat mencari benar-benar titik temunya gitu kan. Nah mungkin sebenarnya juga kalau misalnya soal perbedaan ide dan lain-lain ya kadang aku juga emang butuh ide dari entah Tora atau mungkin teman-teman yang lain juga karena kadang aku juga bingung kan tadi kan bingung harus ini anaknya digimanain ya biar dari penonton nanti itu bisa menikmati dengan istilahnya dengan ya dengan nikmat lah. Asik, nikmat. Terus apa namanya ya pokoknya kadang ya itu maksudnya ya walaupun kadang ada beda pendapat tapi di sisi lain juga istilahnya saling membutuhkan lah gitu, saling membutuhkan dengan ide-ide yang ada kayak ada satu scene terus ada beberapa aktor yang harus digarap gitu kan. Namanya manusia tuh bisa mungkin ada orang yang multitasking ya, tapi ada juga beberapa yang emang bisa fokus sama satu doang. Nah kalau kadang tuh aku sendiri juga sering mengalami kayak hanya berfokus pada satu aktor yang emang istilahnya di scene itu tuh paling pentingnya gitu loh, istilahnya kayak kesorot banget gitunya kan inti dari scene itu. Cuman di sisi lain tuh ada aktor-aktor yang istilahnya dia walaupun tidak istilahnya bukan spotlight di scene itu tapi dia juga tetap harus diarahkan, tetap harus ada tujuan dia main di scene itu gitu loh. Nah untuk mengarahkan itu yaitu aku juga harus butuh entah dari Astradanya juga buat kayak ikut menghandle kayak mengarahkan mereka juga kayak kamu enaknya begini. Terus aku juga kadang minta saran kayak Tor ini enaknya gimana ya, terus dia enaknya digimanain ya, entah di scene apapun dan pasti adalah itu maksudnya dari pementasan yang kemarin itu yaitu adalah campuran ide-ide dari aku, Tora, terus juga teman-teman PH yang lainnya gitu. Dari aktor juga ya ya? Jadi aktor juga ada karena ya bisa kita membuka secara luas lah pendapat-pendapat dari mereka dan nanti kita sortir dan akhirnya jadilah seperti kemarin. Enak. Nikmat. Enak kan. Yo. Jadi emang harus saling membantu ya. Betul. Kalau dewek kan kentir. Boleh gitu. Bisa gila. Betul. Bener. Berarti kan secara nggak langsung tadi kalian juga bicara tentang tantangan ya. Yo. Nah ini aku bakal nanyain lebih lanjut tentang tantangan. Ada nggak sih tantangan tantangan terbesar mungkin yang kalian alami pada saat mengkoordinasi atau mengarahkan pada saat di sesi latihan atau mungkin sama bangun apa? Ada nggak sih tantangan terbesar? Tantangan Boleh terbesar. Atau pasangannya mungkin Oh jangan sama pasangan itu di luar kendali. Tantangan terbesar aku dulu nggak sih ya? Iya boleh. Aku dulu aja biar Nera mikir-mikir dulu. Aku tantangan besarnya itu apa ya?
punya partner kerja itu tantangan terbesar aku. Jadi punya partner itu ternyata nggak sesimpel yang aku bayangkan. Partner itu tak kira mempermudah, tapi malah bukan mempersulit juga sih, kayak lebih ke arah apa ya, mempermudah juga, tapi ada sulit-sulitnya juga kalau dibayangkan. Jadi kayak misalkan aku mau latihan, aku sama Nera mau latihan pagi-pagi nih, tiba-tiba Neranya bad mood atau apa, nggak tahu ngapain, nggak mau ngelatih. Aku bingung dong otomatis, ngapain deh, kayak bocah kenapa tiba-tiba ujuk-ujuk kayak esok gitu kan. Terus aku bilang, kan kenapa? Orang bapak iya, siapa? Kamu ngelatih nggak? Nanti lah. Enggak, aku bilang nanti. Pemanasan dulu. Wes, yang ingat toh, pemanasan dulu. Wis, aktor pemanasan. Terus, bocah latihan. Sore-sore dingin nih guys, pulang sekolah. Terus, kita bisa nerasi kayak kie. Aktor, sekarang kalian salah, minta maaf ke Nera. Ini situ, teman-teman, di balik cerita yang dia ceritain ini tuh ada backstory-nya ya. Gak ada. Itu ada backstory-nya ya teman-teman. Ceritakan setelah itu kamu bilang. Oh, Di luarin aja. Yang enggak lah. Terus apa ya istilahnya, tetapi ternyata punya partner juga ya banyak mempermudahnya. Terus aku ini juga merasa berguna lah untuk membackup si Nera ini. Kalau Nera lagi bad mood ya tak handle dulu sebentar sampai moodnya balik lagi, entah Mood apa swing-nya. ya mood swing, nggak mood swing itu ya wajar cewek. Jadi nek ya alhamdulillah nyong Astrada lah, coba nyong Astrada kini sing Astrada nyong sing mumet toh yang pan ngelatih Astrada ini bad mood. Undang deh. Ya itulah. Nera gimana? Tantangan terbesarnya nih. Tantangan terbesar. ya. Apa dibuat bad mood sama ini? Apa ya, tantangan terbesar adalah mungkin kan apa ya, waktu gimana ya. Oke, jadi tantangan terbesar aku tuh mungkin dari segi ini ya, kayak manajemen waktu. Asik, Scheduling ya guys. Bagi waktu. Bagi waktu itu mungkin Iya sih. tantangan Bener, terbesar sih, karena ya apa ya, detak itu kan kita berproses itu kurang lebih 3 bulan ya berapa teman-teman ya kan, 3 bulan. Iya, 3 bulan. Dan sekitar segitulah 3 bulan. Dan selama 3 bulan itu kita juga harus nggak cuma ngurusin detak kan ya, walaupun mungkin 70%-nya detak gitu kan, tapi 30% di luar detak itu pun juga masih harus kita handle, dan kita harus bijak buat menghandle itu. Nah, terus juga mungkin tantangan ya itu tantangannya tadi, kayak habis dari detak harus kemana, atau mungkin sebelum detak harus ngapain, dan di luar detak juga kita harus menyelesaikan sesuatu dan lain-lain. Itu juga cukup ya Nyiksa. cukup bukan nyiksa sih, capek. cukup melelahkan, tapi Nikmat. oke lah. Maksudnya itu juga salah satu apa ya, pembelajaran juga buat kita biar apa ya, bisa lebih memanage waktu lah. Karena jujur menurut gue ya, untuk tadi soal manajemen waktu itu di kedepannya itu bisa lebih apa ya, bermanfaat karena orang kerja deh, kamu berangkat jam berapa, pulang jam berapa, sampai rumah ngapain, kita harus tahu kan. Nah, dengan nikmat gitu. Gitu. Terus mungkin juga karena punya partner yang kadang kurang ajar di bagian waktu ya guys, itu juga sangat menguras tenaga. Dan ya itulah, kayak kadang ya teman-teman, kadang jam berapa ini? Ya. Jam berapa ini gitu kan. Itu minusnya cowok itu. Minusnya cowok itu Kayak gitu ya. Tahu mananya ngapain dia ya? Kita kan pulangnya bareng. Ya kan kita lanjut lagi. Lanjut lagi. Ya gitu lah teman-teman. Jadi kayak misal kita harus apa namanya, harus latihan jam 8, jam 10 baru datang anjay. Ah, itu minusnya cowok. Minusnya cowok gitu. Plusnya cowok itu nggak mood swing. Oh berarti minusnya Ya, plus cewek itu minusnya cewek mood swing. Plusnya nggak telatan. Oke. Berarti memang kalian Jangan si berantem ya. Mas Tora ini. Hah? Enggak apa-apa. Lanjut. Mas Tora apa? Berarti emang kalau Mas Tora dari apa ya?
tantangan terbesarnya cara mengatasi kebunsuingan si Neira dalam memanajemen waktu. Iya. Jadi sempat diungkit juga masalah Diungkit ketelatan. ketelatan. Keterima aja dia. Terima aja. Iya. Kita juga harus membuka kartu guys salah Oke, satu. Oke, kita buka kayak pergi. Yo, apa? Lagi. Kak, aku mau tanya lagi. Oh iya baik. Guys, pertanyaannya, jika Kakura sama Kanei bisa ngulang satu momen di teater bentar, Oh, iya. mau ngulang momen apa? Pas kita gladi bersih itu, nggak tahu ya kayak gladi bersih itu salah satu momen yang menurutku isinya tuh deg-degan doang, tapi juga merinding terus kayak baru membayangkan doang loh, belum bener-bener pas pentas ya. Kalau pentas kan ya itu memang sudah kita lihat gitu kan. Kayak bagaimana orang-orang ngumpul jadi satu di tribun, langkah kakinya mungkin yang di lorong kamu kan ngerasain tuh. Ya itu kan itu salah satu mungkin yang bikin merinding juga. Tapi di gladi bersih itu aku ngerasa kayak dari kayak semua latihan yang pernah kita laluin gitu kan, di situ kan adalah hari terakhir di mana kita benar-benar latihan full tim gitu kan. Terus apa namanya, semua divisi ngumpul, antara humas, ada perkap, ada mekos, ada aktor juga, ada musik, itu benar-benar jadi satu. Kita latihan dengan lighting seakan-akan kita memang sedang pentas gitu. Dan momen ricuh, ruwet, rusuhnya itu bener-bener ngangenin sih kata aku. Kayak apalagi dari ini nih, aku orang lighting kan di atas. Iya. Jadi kayak teriak-teriak, ayo di lorong, masuk. Terus yuk 3, 2, 1, pada keluar, terus habis itu nyanyi kan. Ya, habis itu nyanyi. Seru sekali. Seru banget, kangen banget sih dari situ. Terus mungkin ya momen-momen kecil lah. Momen kecil gitu yang apa sebenarnya nggak kecil memorinya. Asik Kata-kata. Oke, berarti memang walaupun kecil sebenarnya nggak kecil. Oke, karena emang yang paling berkesan berarti pada saat gladi bersih ya Kane. Karena Kane juga itu posisinya kalau pas di gladi bersih, kamu kata sih, pas di gladi bersih Kane posisinya ada di atas teman-teman, menemani orang lighting ya. Betul. Jadi Kane yang mengkoordinir semuanya lah dari atas kayak, wah yo sen satu, gitu lah. Gitu. Kalau aku penasaran. Apa? Jujur, itu tuh kedengeran nggak sama kalian? dengar kan suara keras Oh kayak gitu. Ya lanjut mungkin ke kata orang. Oke, kalau dari Nera kan gladi bersih. Kalau aku gladi kotornya. Oke. Nah, jadi di gladi kotor itu emang beneran kotor, kayak kita masih kotor banget ya itu ya. Kita masih istilahnya masih menggambarkan gimana kita nanti di hari hanya seperti apa. Entah dari lightingnya si Nera juga masih istilahnya dari nol lah ya. Iya, betul. Dari nol banget, di setting dari awal, lalu musik juga nyeting entah apa, aktor mungkin persiapan baju atau make up atau apa. Terus dari perkap juga persiapannya ya banyak sekali, dan masih di siapa sih? Iya. Ya kayak puasa ya. Terus untuk dari perkap kan masih menyesuaikan sama tata letak panggung, entah blackout, itu pusing banget guys dari kotor. Jadi benar-benar kita dari nol ingin menggambarkan hari itu seperti apa. Jadi kotor itu beneran kotor banget. Dan yang malam-malam itu juga sangat kotor sekali. Jadi Kotor banget itu. Ya aku harap itu momen pengen tak ulang. Kenapa? Karena aku seneng banget bisa memompa semangat kalian dari yang down sampai di gladi bersih sampai ya sericu itu, sefun itu, karena di gladi kotornya kalian udah tak pompa dari nol sampai ya jadi semangatnya lebih tinggi lagi lah. Iya kan. karena itu pas pentas jadi maksimal. Ya. Yes, itu gladi kotor seru banget sumpah. Kalau ada CCTV, sumpah pengen bawa pulang. Jangan dong. Nanti tim semua isinya ya. Ini yang saya dudukin. Ini yang saya dudukin ini korbannya ini. Ini yang saya dudukin. Faktor. Oh, faktor.
faktornya ini. Artinya apa? Ini faktor utama saya ngamuk-ngamuk malam itu. Oh, ngamuk, Nah, bukan benar. ngamuk sih, memompa semangat pertama. Jadi ya, itu aja sih ganti kotor. Mungkin itu bukan cuma kamu yang berkesan doang kali ya. Iya, semua apa panitia juga berkesan mungkin ya. Oke, berarti tenang aja. Kayaknya cerita tersebut bakal diceritakan lebih lanjut di segmen 3 nanti. Karena apa, Anin? Karena di situ juga ada Q&A. Oh, asik. Kasih. Jadi di segmen 3 nih kakak-kakak, kita bakal Q&A ke kakak-kakak. Jadi nanti kakak-kakak bakal menjawab pertanyaan, tapi yang berbeda di sini, kalian menjawab pertanyaan dari pemirsa Detak yang udah kita share di Instagram Teater Detak kemarin. Wow, keren. Keren, hebat. Jadi barangkali di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut pautan dengan kemarahan pada segmen tadi. Oh, bisa jadi. Boleh. Prepare kita. Langsung aja. Iya. Kita lanjut ke segmen 3. Oke, kita udah ada di segmen 3. Tadi kira nama maling. Oh iya, maaf. Seperti yang tadi aku bilang lagi, jadi di segmen 3 kali ini kita bakal menanyakan ke Astrada dan Sutradara, tapi pertanyaannya dari kalian langsung nih teman-teman. Asik. Oh my Ayo. god. Sudah kita sortir langsung lewat WhatsApp. WhatsApp tadi Instagram kan WhatsApp. Gimana sih? Langsung aja. Jadi mungkin rulesnya di sini kalian bisalah dengan singkat dan cepat dalam menjawabnya ya. Oh, iya. Nggak jadi dijabarin. Jangan mikir-mikir lah. Oh, jangan mikir. Dan banyakan mikir. Oke, siap. Karena biar kalian jujur di sini ya. Oh iya. Oke. Ya. Mungkin dari aku pertanyaan pertama dari followers Teater Detak. Asik. Siapa yang biasanya lebih sering marah dalam melatih teater? Coba dong contohin marahnya. Waduh. Hancurin aja gubuknya. Masa guys. Itu berisi kata-kata yang sopan lah. Sopan banget. Oke. Berarti tertipis yang sering marah adalah yang laki-laki teman-teman. Mesti takut sama gue. Ada namanya Eriskia Siva. Gitu. Sama Tahu gue. siapa? Lanjut. Lanjut. Selanjutnya, ceritain dong Kak, lika-liku proses TM kemarin. Lika-liku apa ya lika-liku? Banyak kok kalau lika-liku mah ya. Banyak sih lika-liku. Dari apa? Dari ini. Di Beatrice. Ya, dari jadi sebenarnya ini kita cerita-cerita aja di sini khusus asik. Oke deh. Jadi sebenarnya naskah ini terkait naskah ya, alur Ya, cerita naskah itu. Karmaja itu rahasia yang Di balik karma oh ya, manusia. salah ya. Di balik karma manusia gitu. Rahasia di balik karma manusia. Nah, itu. Ini Karmaja. Salah ini. Ya, pokoknya gitu. Apa ya? Jadi naskah Karmaja itu tuh sebetulnya sebelum Desember itu nggak kayak gitu. Ya, Benar. sebelum Desember naskah Karmaja itu tidak seperti itu teman-teman. Jadi ya arane be wong latihan ya, anak SMA guys. Jadi memang apa ya, ya naskah dari Karmaja ini emang banyak banget revisinya. Dari awalnya ada karakter A, terus tiba-tiba berubah nama Iya, jadi ganti karakter nama, ini. ganti Terus nama. ada penambahan karakter juga ya waktu itu ya. Penambahan Ada karakter. nambah, ada yang ganti gender juga ada. Iya, Yang aslinya ganti. cewek jadi cowok atau yang cowok jadi cewek gitu. Itu ada juga karena ya memang kebutuhan dan kita juga melihat dari ini ya, maksudnya dari hasil casting dan lain-lain memang banyak banget pertimbangan waktu itu. Akhirnya yang tadinya naskahnya seperti itu sekarang jadilah naskah yang kemarin ditonton sama Oke. para penonton. Naskah lah guys. Ya itu yang paling bikin Naskah. Naskah. tiap hari Oke. ya. Next. Ya. Dia beri naskah. Next Ya. boleh nggak nih? Boleh lah. Boleh. Spill BH barunya dong Kak. Pertanyaan dari F.VEVVEL VBB. Bebel. Bibi. Oke, next boleh ya? Oke, ceritain dong Kak. Oh itu kejadian tadi. Anjir.
Iya. Next ya. Next. Spill PH barunya dong kak. Enggak usah. Gak usah. Ya ada tulisannya G ya berarti ya wis nggak usah ya. Oke, next. Oke, next. Jika diberi kesempatan untuk jadi sutradara dan astrada lagi, apakah cara kalian dalam mempersiapkan pentas akan beda? Enggak. Apa yang beda? Akan beda apa enggak? Iya, akan beda. Oh, beda. Bahkan beda. Iya. Beda. Oh, udah beda. Beda. Aku cara aku menyiapkan sih nggak akan beda sih. Tetap jadi Tetap kayak seperti gitu. itu. Iya. Beda Kalau sih ya, beda menyiapkannya beda sih ya. Ya. Aku bakal beda sih soalnya ya apa ya kan kemarin juga mungkin salah satu pertama kalinya aku ya megang teater karena sebelumnya paling aku juga sebagai orang yang ikut-ikut aja atau mungkin hanya mendapat istilahnya amanah enggak maksudnya dapat arahan aku yang dapat arahan tapi kemarin itu aku yang mengarahkan gitu loh. Betul kan jadi mungkin ada yang berbeda karena kan kemarin adalah istilahnya persiapan yang kemarin itu aku jadiin pengalaman terus buat evaluasi ke depannya gitu. Jadi kalau misalkan emang ada salah kesempatan lagi buat jadi entah sutradara atau astrada atau penulis naskah atau yang lain lah di teater gitu-gitu. Mungkin aku akan mencoba untuk memperbaiki beberapa hal yang mungkin kemarin banyak kurangnya. Mungkin salah satunya adalah dari efektivitas waktu deh. Itu apa ya? Kayak mungkin efisiensi, efektivitas beda. Oke. Kalau efisiensi kita dikata, kalau efektivitas itu kita memanfaatkan waktu dengan baik. Soalnya mungkin kamu juga ngerasain ya teman-teman semua ngerasain kayak mungkin ada beberapa hari di mana kita tuh latihan tapi nggak kayak latihan. Iya boleh. Iya benar. Adalah momennya. Adalah momen kayak gitu dan itu tuh mungkin buat beberapa orang ada cukup membuang-buang waktu lah atau mungkin apalah dan itu juga menurutku emang sebenarnya bisa diakalin dan diperbaiki lagi biar ya itulah biar latihannya kita tuh nggak hanya cuma membuang-buang waktu cuma makan banyak waktu tapi hasil yang diberikan itu nggak maksimal istilahnya gitulah mungkin ya gitu untuk cara berbedanya. Oke. Next. Bisa ceritakan sedikit tentang bagaimana proses seorang sutradara atau astrada dalam mengarahkan sebuah pementasan. Proses Ceritain dikit proses Seorang sutradara atau astrada dalam mengarahkan sebuah pementasan. Oh iya. Aku lebih ke arah prosesnya itu naik turun ya. Yang awalnya kalian itu apa ya istilahnya tidak tahu apa-apa. Jadi aku kasih tahu ini bahwa perkap itu butuh ini perkap itu lagu ini aktor itu kayak gini. Jadi istilahnya dari turun ke naiknya itu prosesnya perlu sangat panjang dan tidak bisa sangat sedikit saya ceritakan. Yeah. Tapi kalau misalkan bicara sedikit aku lebih ke arah aktor sih. Dari aktor itu proses kalian itu sangat apa ya, yang sangat dari nol sampai bisa jadi kayak gitu. Itu prosesnya nggak mudah dan perlu keringat yang sangat banyak, amarah yang sangat banyak, air mata yang sangat banyak. Jadi aku juga ya air matanya juga keluar, sedih banget itu kemarin. Bukan. Oke. Next. Oke, udah cukup. Ya, maaf ya kak. Nggak apa-apa. Lanjut. Kesulitan terbesar yang dihadapi pas jadi sutradara apakah? Oh, berarti untuk sutradara. Betul. aja ini. Aduh, apa tuh? Gimana? Apa? Selesaiin dulu. Kesulitan jadi. Terbesar yang dihadapi jadi sutradara. Oh, kesulitan ya mungkin. Benar. Yuk. Apa lagi? Loro. Ini beling. Rombongan sih. Oke. Nah, oke mungkin kesulitannya adalah ini sih. Apa ya? Harus bisa mengarahkan aktor dengan harus bisa mengarahkan aktor dengan karakter yang mereka punya. Maksudnya memberikan gambaran. Soalnya kan
apalagi aktor-aktor kemarin itu kan kebanyakan emang baru pertama kali kan, dan emang orang pertama kali itu harus ya setidaknya dibimbing istilahnya gitu. Nah, untuk aku pribadi sendiri, untuk aku pribadi untuk mengarahkan orang, terus kayak memberikan mungkin referensi dan lain-lain, rada susah gampang ya, susah gampang karena itu juga harus banyak pengalamannya, harus banyak nonton film dan lain-lain gitu. Terus ya apa ya, kadang tuh waktu aktor misal nanya ke aku, Kak ini karakter ini tuh kalau misalkan di kehidupan sehari-hari atau film-film yang udah ada itu tuh kayak apa sih? Tuh kadang tuh aku juga harus pinter-pinter apa sih, kayak ngasih arahan gitu loh, biar sesuai dan output yang dia hasilkan itu bisa sesuai sama apa yang dimau gitu, sama naskah. Dan ya itu sih, mungkin pemahaman untuk naskah itu juga sebuah tantangan yang besar, apalagi naskah yang berubah-ubah, yang karena ya tadi ada beberapa elemen yang mungkin belum match, akhirnya harus diubah lagi biar lebih make sense gitu. Terus pasti mungkin ini kali ya tantangannya lagi adalah untuk memadukan scene 1 dan scene 2 dan scene 3 biar alurnya itu tetap nyambung. Terus mungkin ini sih juga bikin jokes itu kadang kan, maksudnya aktor lawak gitu kan, kadang juga nanya kan, ini lucu apa enggak? Karena aku punya humor yang, kalau humor aku rendah ya, tapi kalau disuruh ngelawak nggak bisa. Jadi misalnya disuruh ngasih saran ya aku tidak tahu gitu loh, makanya kadang biasanya kita orang yang megang gitu. Selanjutnya, ada nggak momen yang bikin buntu pikiran sampai mikir ini harus gimana? Ada pasti yo. Salah satunya itu pas ini sih, bikin naskah yang baru ya. Iya. Nah, kayak harus mikirin gimana ini alur ceritanya biar tetap sesuai apa yang kita mau dan rencanakan di awal, tapi tetap ada maksudnya biar penonton tuh tetap mau nonton, tetap paham juga, karena kan biasanya tuh pikiran kita tuh kayak pengennya di gini, tapi nggak tahu jembatannya. Iya, itu yang susah, itu yang bikin kayak aduh gimana ya. Terus apalagi alur cerita Karmaja kemarin itu salah satu cerita yang bener-bener fiksi ya, maksudnya di kehidupan sehari-hari kita tuh jarang, bahkan belum ada kan soal mesin waktu kan, dan untuk mesin waktu sendiri itu kita juga harus benar-benar memikirkan gimana sih mesin waktu itu harus dipakai, harus dibuat juga gimana, terus latar belakang mesin waktu itu apa, terus latar belakang dari cerita itu apa, karakter ini punya ceritanya sendiri apa enggak, walaupun di teater kemarin itu enggak dijelaskan secara gamblang, tapi sebenarnya per karakter itu juga punya reason kenapa dia ada di scene itu gitu loh. Dan itu salah satu yang bikin burn out ya, karena balik lagi dengan banyak karakter, berapa karakter? 9 karakter, 10 ralat. 10 dengan 10 karakter itu kita harus punya istilahnya kayak bisa membedakan dari ke 10-10-nya itu punya karakter masing-masing lah. Betul. Gitu. Kayak kita harus bisa menciptakan karakter-karakter tersebut itu lebih mencolok satu sama lain. Jadi ada bener-bener perbedaan yang jomplang banget gitu loh. Nonton bisa notice. Bener. Turn out-nya di situ sih. Tunin, oke, sudah nih. Udah? Kamu udah cukup? Sudah cukup. Ya kebetulan karena yang tanya juga sudah semuanya kita tanyakan. Mungkin ada nggak sih? Mungkin kalian bisa menyampaikan pesan-pesan buat kita PH baru atau pesan-pesan untuk di rumah teman-teman di rumah maksudnya. Apa ya? Pesan untuk mungkin pesan untuk teman-teman dulu kali ya, teman-teman Detak buat kedepannya. Semoga bisa lebih baik lagi, bisa menghasilkan karya yang luar biasa lagi, lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya,
biar para alumni dan pokoknya teman-teman detak yang terdahulu bisa bangga juga lah sama kita gitu kan. Terus mungkin semoga tahun depan bisa lebih sukses lagi. Amin. Terus juga yang masuk detak lebih banyak lagi. Amin. Peminatnya bisa lebih banyak lagi dan mungkin proker-prokernya bisa lebih mantap. Mantap. Nah ini Mas Tora nih, kayaknya pesan-pesannya banyak sekali. Tadi kan pesan untuk teman-teman detak. Ya. Aku pesan-pesan untuk teman-teman di luar detak. Jadi untuk pesan untuk teman-teman di luar detak, tetap support teater detak, apapun yang dia pentaskan, apapun yang dia tampilkan, apapun program kerjanya, keep support, ditonton sampai akhir, di like, comment, and subscribe. Instagramnya diikutin, punya teman-temannya diikutin, semuanya diikutin. Terus kalau misalkan membuat teater mandiri langsung dibeli tiketnya. Keep support aja, kalau bisa donatur. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya gitu sih, semangat aja, keep support tetap. Yo Nah, semoga nextnya nggak ada kendala-kendala yang menghalang proses kita Amin. teater mandiri ya. Betul. Udah sabar banget. Nggak sabar TM26. Sabar dong. Besok kan? Enggak, Oh enggak. enggak pusing kok. Nggak bisa. Kita kan enggak jadi wis. Jadi pesan-pesan tersebut juga menjadi penghujung acara atau penghujung episode kali ini teman-teman. Yeay. Betul Anin? Ya, Intinya apa? enggak. Intinya Intinya- kami berterima kasih banyak untuk Kane dan Katora sudah menyempatkan hadir dan sharing pengalamannya ke teman-teman dan ke Wah. kita, udah cerita maupun senang dan duka, menceritakan keluh kesah dan tadi menjelekan satu sama lain. Bukan menjelekkan. Menjelekan, Apa tapi itu? Ya cerita aja, cerita. Review. Review aja. Ya. terima kasih banyak-banyak lah. Benar kata Mas Tora tadi, jangan lupa kalian di rumah tetap support kami dengan cara apa, Ani? Subscribe, like, comment, and follow IG Detak. Asik. Apa tuh IG-nya? Teater Detak. Asik. Ya, Ini. Oh enggak. Gak ada di sini. Nanti nggak muncul. Bentar. Ya. ya mungkin gitu aja untuk episode kali ini. Kita berempat pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja ya. Ya. teman-teman. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Dadah. Minat dan bakat siswa Neutron akan lebih terasah dan terarah. Yuk gabung di Neutron Yogyakarta. Langkah pasti meraih prestasi.